Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa kembali di dalam sebuah kajian kitab Burdah yang pada malam hari ini kita akan membahas, kita akan menyelami tentang Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kalau kita sudah menyiapkan diri menyelami samudra kemukjizatan Kanjeng Rasul, adanya hujan dan rintik malam hari ini akan semakin menambah kehusukan kita, kesyahduan kita, kesungguhan kita di dalam berusaha takjub dan merasakan apa yang sudah dialami oleh junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat penting adanya isti'dad atau kesiapan bagi kita untuk sebisa mungkin merasakan apa yang kita akan bahas nanti. Ini mutlak berkaitan dengan adanya satu, kesiapan kita, yang kedua adanya karunia rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam memasuki pembahasan seperti ini kita akan merasakan impresi adanya kesan yang sangat menggugah secara spiritual di dalam hati kita. Pulang-pulang dari tempat ini kita bisa merasa sedang membawa ghanimah atau kekayaan rohani yang akan memperteguh langkah-langkah spiritual kita untuk semakin berakrab ria dengan Allah, berakrab ria dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebelum memasuki bait yang nanti kita akan bahas bersama-sama, kita selami bersama-sama sebagaimana lazimnya. Kajian ini diawali dengan Alfulailah Walailah, sebuah lagu berjudul 1001 Malam dari Ummi Kulthum. Monggo dipersilahkan.
لك يا رسول الله ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله حقيقة من لدن آدم إلى يوم القيامة ونخص خصوصا منهم إلى حضرة الشيخ محمد البوصيري صاحب البردة رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبتترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي صلى الله عليه. Wabita dan jadi engkau Kanjeng Rasul tarqa ialah mendaki engkau ila aniltah sampai memperoleh engkau manzilatan terhadap sebuah kedudukan rohani. Di kedudukan itu mingqabi qausaini jarak antara engkau dengan Tuhanmu secara spiritual itu sedekat dua busur panah. Lam tudrok yang tidak bisa digapai itu kedudukan, walam turami dan tidak bisa dituju oleh siapapun yang selainmu. Oke, ini menunjuk kepada adanya keistimewaan rohani yang hanya spesifik untuk Kanjeng Rasul, tidak untuk para nabi yang lain, tidak untuk para rasul yang lain, tidak untuk para wali dan para sufi. Hanya satu-satunya orang yang sampai di manzilah itu, kedudukan rohani itu adalah junjungan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau Isra itu perjalanan dari ruang ke ruang, dari yang baru ke yang baru, dari yang fana ke yang fana. Akan tetapi karena ditempuh secara rohani, maka pada yang baru, pada yang fana itu ada nilai-nilai keabadian. Ada nilai-nilai keabadian. Jadi kemuliaan kota Mekah itu menampung keabadian, sebagaimana kemuliaan Masjidil Aqsa di Palestina itu menampung nilai-nilai keabadian. Jadi ya, ruang yang fana, ruang yang baru, yang hancur oleh waktu bisa kita abadikan kalau kita menggunakan ruang itu untuk transendensi kepada Allah Ta'ala, untuk mendaki kepada Allah Ta'ala.
Apanya yang abadi? Nilainya abadi. Jadi ya, seperti rumah itu kalau dipakai untuk bersembah sujud kepada Allah Ta'ala, maka rumah itu walaupun lahiriahnya akan hancur oleh perputaran waktu, rumah itu memiliki nilai keabadian. Sama dengan jasad kita. Jasad kita ini akan perlahan-lahan hancur oleh pergilasan waktu. Tapi ketika jasad kita pakai untuk bersembah sujud dengan tulus kepada Allah, maka nilai jasad kita itu abadi. Sama dengan seluruh pakaian yang kita kenakan, hancur oleh waktu, tapi bisa kita abadikan dengan cara kita memakainya untuk sepenuhnya berpasrah diri, bersembah sujud kepada Allah Ta'ala. Abadi. Karena itu salah satu doanya Gusmi itu adalah wahyina bil hayatil baqiyah fid hadzid dunyal faniyah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan kehidupan abadi di dunia yang fana. Jadi ya, dunianya ini fana. Tapi kita bisa mengabadikan nilai kehidupan kita di tengah genangan kefanaan dunia. Nah, dari situ kemudian Maulana Rumi itu mengungkapkan di dalam salah satu kalimat puitiknya, untuk apa aku risau kalau jasadku satu saat hancur? Bukankah aku sudah ditunggu oleh jasad yang abadi? Untuk apa aku bersedih kalau umur yang fana ini habis? Bukankah aku sudah ditunggu oleh umur yang abadi? Jadi karena itu kefanaan kita akan berganti menjadi keabadian ketika kita menggunakan kefanaan itu untuk transendensi kepada Allah Ta'ala. Jadi karena itu harapan-harapan kita di hari keabadian kemudian muncul dengan sangat kuat dan meyakinkan. Jadi karena itu kemudian kita tidak risau terlepas dari adanya kefanaan dunia ini, enggak risau. Karena kita sudah yakin, aku yakin bahwa kita ditunggu oleh keabadian di kehidupan setelah kehidupan ini. Jadi karena itu tugas kita adalah bagaimana kita mengabadikan yang fana. Apapun yang melekat kepada diri kita, itu kita abadikan. Itu kita abadikan. Dalam salah satu karyanya ya, yang berjudul Langit-Langit Desa, Kiai Haji Muhammad Zuhri itu menuturkan sebuah kisah dalam wujud aforisma. Di dalam buku itu disebutkan bahwa ada seorang dokter dari Jakarta yang sedang pulang kampung di salah satu daerah di Jawa Tengah. Pulang kampung. Sebelum sampai di rumah, sang dokter itu mampir di masjid kampung. Ternyata sang dokter itu tidak mendapatkan apa yang diharapkan di masjid itu. Apa itu? Sajadah. Sajadah. Nah, di masjid itu ada orang tua yang sedang memutar-mutar tasbih. Dokter itu kemudian bertanya, Pak Tua, memang di masjid ini tidak disediakan sajadah? Loh, seluruh lantai masjid ini sajadah, katanya. Silakan bersujud sepuas-puasnya. Dokter itu merasa dilecehkan dengan jawaban orang tua itu. Sebentar Pak Tua, jenengan itu kerjanya apa? Kerja saya bertakwa. Wah, makin seperti dilecehkan. Masa bekerjanya itu bertakwa? Sebentar. Tidak mudah loh untuk menjelaskan, untuk melaksanakan apa yang kau katakan itu. Apa memang yang dimaksud dengan takwa? Ya. Orang tua itu kemudian menjawab, takwa adalah mengabadikan yang fana dan memfanakan yang abadi. Makin bingung lagi dokter itu. Biasanya kan takwa
definisinya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sebentar, ini kok definisi yang ganjil, kata si dokter itu. Apa yang kau maksud dengan kalimatmu itu? Mengabadikan yang fana, kata Pak Tua, itu adalah memberikan nilai keabadian pada segala yang fana yang disandang oleh diri kita. Nah, kalau sebaliknya, memfanakan yang abadi, yaitu kata orang tua itu, kita mendekat kepada Allah Ta'ala sehingga kita mendapatkan rezeki yang fana. Jadi ketika kita sepenuh-penuhnya mendekat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rezeki yang fana. Bukankah sudah dijamin di dalam Al-Quran, ya? Nah, kalau begitu, kata si dokter, aku tidak percuma mampir di masjid yang kumuh ini. Ternyata aku baru sadar bahwa seluruh lantai masjid itu hakikatnya adalah sajadah. Nah, itu ya. Jadi Isra itu dari ruang ke ruang, tapi ruang yang sudah terabadikan nilainya. Sudah terabadikan. Karena itu kemudian muncul sebuah hadis Kanjeng Rasul, 1 rakaat di Masjidil Haram di Mekah itu lebih bagus ketimbang 100.000 rakaat di masjid yang lain. Terus 1 rakaat di Masjidil Aqsa itu lebih bagus ketimbang 500 rakaat di masjid yang lain. Loh, itu memiliki nilai yang sedemikian rupa karena terpengaruh oleh kemuliaan sang Nabi. Terpengaruh oleh kemuliaan sang Nabi. Itu artinya pelajaran bagi kita bahwa tugas kita adalah mentransendensikan segala yang fana. Jadi karena itu kita punya baju, pakai orientasinya Allah, gitu loh. Pakai. Kalau perlu ada acara kebaikan kayak gini, pakai yang paling bagus, nggak usah nunggu Lebaran. Pakai yang paling bagus itu dipakai. Nggak usah khawatir kalau rusak, nggak usah khawatir. Itu nilainya sudah menjadi abadi. Pakai. Kenikmatan-kenikmatan itu dipakai dengan nilai transenden di dalamnya yang kita sematkan. Oke. Sekarang Mi'raj, ya. Mi'raj itu dari ruang ke non ruang, minal makan ilal la makan. Istilah Maulana Rum itu alla makan, non ruang. Non ruang. Karena yang disebut sebagai manzilatan mingko biko sain lam tudrak walam turami itu tidak menunjuk kepada ruang tertentu di alam ciptaan, sama sekali tidak. Itu menunjuk kepada kedudukan rohani. Jadi ya, adanya ikhtiar kita membebaskan diri dari belenggu ruang, kemudian kita terpaut dengan tanpa ruang. Nah, itu merupakan semangat transendensi, semangat rohani yang sangat bagus. Jadi karena itu merdekakan diri kita dari belenggu-belenggu ruang, maka kita akan memasuki tanpa ruang yang luasnya tidak bertepi, luasnya tidak terbatas. Kenapa? Karena kita asal usulnya dari tanpa ruang. Dari tanpa ruang. Coba ya, ada 4 tahap kehidupan kita manusia itu. Pertama, kita berada di alam lahud. Alam lahud itu alam ketuhanan murni. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang sifat dan af'alnya Allah, kita berada di alam lahud. Alam lahud itu di tanpa ruang. Satu-satunya ruang nanti adalah alam yang terakhir, yang paling rendah. Satu-satunya ruang itu. Setelah di alam lahud, ya, kata-kata setelah di sini tidak menunjuk kepada adanya pergiliran waktu, sama sekali bukan.
Ini berkaitan dengan babakan pembahasan, tidak menunjuk kepada adanya pergiliran waktu. Nah, setelah di alam lahut, kita itu berada di alam jabarut. Apa alam jabarut? Yaitu alamul af'al wa sifat. Ya. Alam af'alnya Allah, alam sifatnya Allah. Ini juga non ruang loh. Non ruang. Terus setelah dari alam jabarut itu, alam af'al dan sifatnya Allah Ta'ala, kita berada di alam malakut. Alam malakut ini adalah alamul arwah, alam roh-roh. Ini juga non ruang. Nah, alamul arwah ini disebut juga dengan alamul amr. Ala lahul khalq wal amr. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki dua alam, yaitu alamul khalq dan alamul amr. Alamul amr ini yang arti harfiahnya berarti alam perintah, gitu ya. Kenapa disebut sebagai alam perintah? Karena alamul malakut itu diciptakan oleh Allah Ta'ala bila wasitati maddatin wa muddatin, tanpa perantara materi dan tanpa perantara waktu. Jadi alamul amr itu yaitu alam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu mengalami wujud. Contoh begini ya, ketika nanti muncul matahari sebagai alamul khalqi, bagian dari alam ciptaan, itu sudah ada perintahnya dari Allah Ta'ala bagaimana matahari itu menempuh sifat-sifat yang ditentukan, memiliki karakter tabiat yang sudah ditentukan. Nah, adanya ketentuan-ketentuan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan sebelum matahari sebagai makhluk yang empirik itu menjadi ada. Sebelum itu, jadi alamul amr itu sebelum alamul khalqi. Alam perintah itu sebelum alam penciptaan. Nah, di situ kita masih tanpa ruang loh. Jadi karena itu Maulana Rumi tanya, coba pastikan dari mana engkau datang. Engkau tidak tahu dari mana engkau datang. Kita datang dari tanpa tempat, dari tanpa ruang. Karena itu kalau di dalam puisinya Kiai Haji Muhammad Zuhri disebutkan, mari kita berjalan tanpa bergandeng tangan, yang masih sayang dirinya selamat tinggal. Jadi berjalan dari ruang menuju tanpa ruang, tanpa bergandeng tangan. Sebab gandeng tangan itu merupakan simbol dari adanya keterikatan kepada ini dan itu. Kalau dalam puisinya Maulana Rumi, mari kita berjalan di dalam ruang dan sampai jumpa di tanpa ruang. Itu artinya apa? Pendidikan tentang kemerdekaan rohani kita agar tidak dibelenggu oleh apapun, sehingga dengan demikian kita bebas terbang menuju hadratullah di luar segala ruang, di luar segala ruang. Jadi karena itu wajar ya kalau dilukiskan bahwa Nabi Mi'raj itu beliau kembali dan mendapatkan segala-galanya dari Mi'raj itu, sementara tempat tidur beliau itu masih hangat. Itu menunjukkan betapa sangat sebentarnya. Kenapa sangat sebentar? Karena beliau sudah merdeka dari belenggu apapun yang selain Allah Ta'ala. Sudah merdeka. Karena itu cepat. Nah, yang bertele-tele itu kalau hati kita tak merdeka dari apapun yang selain hadiratnya, itu yang membuat kita bertele-tele. Tidak mudah kita mengucapkan sayonara atau selamat tinggal kepada segala sesuatu yang lain. Tidak mudah. Jadi karena itu di dalam hidup ini kita persiapkan sewaktu-waktu kita bisa lepas dari segala sesuatu dan kita berjumpa dengan Allah Ta'ala di luar segala ruang. Jadi karena itu dari sekarang kita mencoba untuk memunculkan benih-benih kerinduan, benih-benih cinta kepada Allah, kepada Rasulnya,
Syukur-syukur keterkaitan hati kita, akal pikiran kita kepada Allah, kepada Rasulnya lebih hebat ketimbang keterkaitan kita kepada apapun yang lain. Syukur-syukur bisa begitu. Jadi enak kalau sudah seperti itu. Apapun tidak bisa menambat diri kita. Tidak bisa menambat diri kita. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa ad-dunya hijabul akhirah. Dunia ini adalah hijab bagi akhirat. Siapa orang lebih suntuk terhadap dunia ini, maka terhalang dari akhirat. Wal akhiratu hijabullah. Akhirat itu adalah hijab bagi Allah. Siapa orang yang lebih condong kepada akhirat, maka orang itu akan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu orang-orang makrifat melampaui dunia ini, melampaui akhirat nanti. Itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, mali syai'un min dibsid dunya wala asalil akhirah. Aku tidak punya apapun, tidak tergantung dengan apapun, baik gula-gula dunia maupun madu akhirat. Itulah sebabnya beliau tidak dihinggapi lalat. Jadi lalat itu nggak hinggap. Kenapa? Nggak ada korelasi sama sekali dengan lalat. Sama dengan Kanjeng Rasul, ma waqa'at dzubabatun fi jismil hasani. Tidak pernah hinggap satu lalat pun di jisim Kanjeng Rasul yang sangat indah, nggak pernah. Loh, berarti Syekh Abdul Qadir Jailani itu pencapaiannya sangat luar biasa mendekati Kanjeng Rasul itu. Kok dalam perkara tidak dihinggapi lalat sama kok, gitu loh. Sama. Jadi karena itu kemudian ya, agar kita bisa mi'raj, maka tembuslah alam semesta ini. Wa in kunta dza aqlin, kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, kalau engkau memiliki akal, maka makhluk menjadi lebih gamblang dibandingkan pencipta. Tapi lewat makhluk itulah engkau sampai kepada pencipta. Jadi ya, itu orang yang rasional secara rohani. Jadi dari alam semesta ini kemudian orang itu meniti sebuah jalan rohani untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Itu disebut punya akal. Tapi wa in kunta dza'ainin, kalau engkau memiliki penglihatan batin, penglihatan hati yang betul-betul bersih, maka engkau menyaksikan Allah lebih gamblang dibandingkan makhluk. Lebih gamblang dibandingkan makhluk. Ketika kita menyaksikan makhluk itu lebih gamblang dibandingkan menyaksikan Allah, di saat itulah maka posisi Allah Ta'ala itu sebagai cermin dan makhluk itu sebagai yang bercermin. Coba ya, kalau kita di depan cermin ya, gambar kita pasti lebih tampak dibandingkan cermin itu. Kenapa? Karena cermin itu penuh dengan kehadiran kita di depannya. Jadi kalau kita terkagum-kagum, kita terkagum-kagum kepada gambar kita, bukan kepada cerminnya. Jadi bagi orang yang punya akal, berarti posisi Allah Ta'ala itu dipandang sebagai cermin. Alam semesta itu yang berada di depan cermin, sehingga yang di depan cermin itu lebih nyata ketimbang cermin. Makhluk lebih nyata dibandingkan Allah Ta'ala. Tapi walaupun begitu, tetap makhluk menjadi jalan untuk sampai kepada Allah. Kebalikannya, kalau kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala penglihatan batin yang tajam ya, maka yang menjadi cermin itu dunia ini, alam semesta ini, yang bercermin Allah Ta'ala. Di saat itu yang bercermin lebih tampak dibandingkan cermin. Itu para wali, para sufi itu. Nah, kalau yang alam semesta lebih tampak, lebih gamblang dibandingkan Allah Ta'ala, itu intelektual. Intelektual muslim. Intelektual.
Tapi kalau yang Allah lebih nyata dibandingkan alam semesta sebagai cermin dan Allah yang bercermin, itu para sufi, para wali. Nah, kalau kedua-duanya gamblang, Allah Ta'ala gamblang, makhluk gamblang, itu Nabi. Karena itu beliau memiliki perhatian yang seksama kepada setiap manusia sesuai dengan kapasitas manusia itu. Beliau juga memiliki perhatian yang seksama kepada Allah Ta'ala. Jadi di antara keduanya tidak ada yang menghijab salah satunya. Itu Nabi itu. Itu sempurna itu. Jadi yang paling sempurna adalah orang yang menyaksikan Allah sama gamblangnya dengan menyaksikan makhluk sama gamblangnya dengan menyaksikan Allah. Sehingga akhlaknya di hadapan Allah Ta'ala cemerlang, akhlaknya di hadapan manusia cemerlang. Nabi itu. Jadi ketika Umamah, ya, salah satu cucu Kanjeng Rasul itu bergelayut di punggung beliau di saat beliau sujud, beliau itu perlahan-lahan mengangkat punggungnya dari sujud itu, perlahan-lahan. Kenapa? Khawatir cucunya terjatuh. Tapi tidak kurang sedikit pun khusyuknya kepada Allah Ta'ala. Oh, hebat tuh. Jadi bagaimana bercengkrama dengan anak-anak, bercengkrama dengan orang lain, hatinya tetap utuh kepada Allah Ta'ala. Hebat itu. Jadi kita sesungguhnya diwarisi oleh beliau itu adanya karunia rohani yang hebat, yang sangat hebat. Nah, itu perlu kita latih itu. Bagaimana kita ngopi dan ngerokok, konsentrasi hati kita kepada Allah Ta'ala tidak terpecah belah. Oh, bagus itu. Bagaimana kita bercanda tawa dengan sesama, perhatian kita kepada Allah Ta'ala tidak cuil sedikit pun. Bagus itu. Bagus itu. Dan tempat prakteknya itu harus di kafe kalau begitu. Prakteknya. Jadi bagaimana rokok menjadi transenden, ngopi jadi transenden, bergitar jadi transenden, itu di kafe. Sebab orang yang lolos di masjid belum tentu lolos di kafe. Belum tentu. Orang yang lolos memutar tasbih di masjid dan tidak ada gangguan sama sekali, belum tentu lolos di kafe. Belum tentu. Kalau lolos di kafe, di seluruh masjid lolos. Nah, enak tak? Enak. Ya, itu ketika kita sudah gamblang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, gamblang menyaksikan makhluk, di saat itulah kita akan menjadi orang paling bijaksana memperlakukan makhluk. Kita juga menjadi orang yang paling indah bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu kita sesungguhnya secara hakikat itu mi'raj. Dan sarana untuk itu disediakan oleh Rasulullah sebagai oleh-oleh ketika bertamu kepada Allah. Apa itu? Salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Yaitu ketika orang yang sholat itu hatinya sudah terbebaskan dari terpukau kepada apapun yang lain. Sudah mi'raj itu. Karena itu setiap saat Nabi itu sesungguhnya mi'raj. Cuman mi'raj yang ditulis di dalam sirah-sirah yang diceritakan itu ya cuman sekali kalau itu. Sesungguhnya yang tidak diceritakan setiap saat mi'raj Kanjeng Rasul itu. Lima Allahi waktun. Mi'raj setiap saat. Tapi ketika setiap saat mi'raj, beliau tidak anti makhluk. Tidak anti makhluk, malah seluruh makhluk ditampung di dalam keluasan kasih sayang beliau. Ditampung seluruh makhluk, bukan anti makhluk. Jadi ketika orang sempurna tawajuh kepada Allah Ta'ala, maka akan menjadi sempurna pula pelayanannya kepada makhluk-makhluk. Gitu loh ya. Siapa bilang itu mendua? Sama sekali tidak. Karena segala sesuatu itu dipandang sebagai mazahirullah, pengejauhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperlakukan makhluk dengan baik sama saja dengan memperlakukan Allah Ta'ala dengan baik pula. Itu kesempurnaan ya dari rohani yang diwariskan oleh Kanjeng Rasul kepada kita umatnya. Oke ya, moga-moga pembahasan ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Monggo lagunya.
Amit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya safiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, malam ini kita bisa kumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat di antara guyuran hujan, guyuran berkahnya Allah Ta'ala. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, kepada keluarga kita semua dan orang-orang lain semua. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya semua. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Teman-teman, saya ingin mulai dengan mengutip sebuah hadis. Hadis ini ada di dalam Arba'in Nawawi. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, diriwayatkan oleh Abu Abdillah Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Kanjeng Nabi dawuh, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Barang halal itu udah jelas dan barang haram itu udah jelas. Wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara keduanya, di antara halal haram itu terdapat kesubhatan-kesubhatan yang kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Famanittaqo as-subhati, siapa orang yang menghindarkan, takut kepada barang subhat, faqadib tabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah merdeka dalam beragama dan juga dalam kemuliaannya. Wa man waqa'a fi subuhati, siapa yang membiarkan dirinya jatuh ke dalam barang subhat, waqa'a fil haram, podone sama dengan terjatuh kepada barang-barang haram. Hadis ini masih ada lanjutannya. Saya stop sampai di sini dulu. Yang kedua, ada keterangan begini. Orang yang menjaga dirinya, ini hadis Nabi gitu. Orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa atau maksiat, maka hatinya akan dijadikan oleh Allah itu lemah lembut. Dan orang yang membiarkan dirinya terjatuh kepada keharaman, dan orang yang menjaga dirinya dari barang-barang haram, maka Allah akan menjadikan akal pikirannya itu jernih. Oke. Keterangan ketiga begini. Ini juga hadis. Allah akan menjaga, membimbing dan mencintai orang dengan 3 karakter ini. 1, dia bertakwa kepada Allah dimanapun ia berada. Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dimanapun ia berada, baik ada orang atau tidak ada orang. Yang kedua, dia menjaga lisannya,
dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan buruk. Dan yang ketiga, dia menjaga makanannya dari barang-barang haram. Cukup ya, dasarnya begitu. Begini teman-teman, banyak dari kita yang paham, ngerti, dan punya ilmu bahwa kesejatian kita dalam beragama ini, baik itu dalam beramal ubudiyah maupun dalam bermuamalah, itu mengerucut pada satu hal. Bahasa umumnya sering disebut sebagai ketauhidan. Bahasa tasawuf bisa disebut sebagai ittihad, wahdatul wujud, sampai manunggaling dan sebagainya. Atau dalam bahasa Al-Quran, hal seperti itu disebut sebagai beragama, beriman dengan hanifan musliman. Hanifan itu lurus, musliman itu pasrah total. Ya, sepadan dengan apa yang disebut dengan istilah-istilah sebelumnya itu. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan begini, fa'akim wajhaka lidini hanif. Hadapkanlah wajahmu dalam beragama ini, berislam ini maksudnya, dengan lurus. Kalau ayat lain menyebutkan begini, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa. Sama. Yang dimaksud itu kalau bahasa Al-Quran, hanifan musliman, selalu hanifan musliman. Nah teman-teman, banyak dari kita ini yang paham ilmunya, bahkan paham dalilnya. Tetapi problem terbesar kita adalah bagaimana semakin waktu, semakin tahun, hati kita ini itu semakin beryuslim tadi, berpasrah, bertawakal, berikhlas kepada Allah Ta'ala. Ini problem seriusnya. Bagaimana hati kita semakin waktu, baik dalam beribadah misal, beramal soleh-soleh yang lainnya, bersosial, itu bisa semakin terkoneksi, tersambung kepada prinsip dasar dari tauhid, yakni memandang seluruh hal yang kita lakukan yang baik-baik itu sebagai karunia Allah Ta'ala. Ini prinsip yang pengen kita tuju. Tetapi kita mengalami kesulitan untuk menuju ke sana itu, mengalami keberatan-keberatan, bahkan di saat kita secara lahiriah itu menjadi bagian dari pengamal ibadah-ibadah yang soleh itu. Contoh misalnya, kalau anggap saja kita termasuk golongan orang yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid misalnya, itu jelas kebaikan, hadisnya jelas, ilmunya jelas. Tetapi betapa sulitnya untuk menjaga hati itu, untuk menjaga hati supaya tidak membatini ngerasani tetangga yang belum begitu. Betapa sulitnya. Yang terjadi adalah ketika kita ngerasani batini tetangga yang belum beramal seperti yang kita lakukan, di detik yang sama itu yang terjadi di hati kita itu adalah kesombongan.
Kita persis melakukan apa yang dulu dilakukan iblis ketika diperintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam itu. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dirinya. Kita secara ilmunya ngerti, kalau kita masih menyimpan rasan-rasan begitu di dalam hati, berarti kita dalam beragama ini, dalam beribadah tadi itu masih berada di level berhujjah, atau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai bayinat, berketerangan. Lalu di sebelahnya kita pun ngerti bahwa andai kita bisa menjembarkan hati, menjernihkan hati, sehingga kita lalu bisa memandang orang yang belum begitu itu amaliyahnya itu, hendaknya kita bersikap husnudzon saja. Yang kedua, hendaknya kita memilih untuk mendoakannya saja sebagai ejawatah dari derajat rahmah, yang ini merupakan derajat tertinggi dari karunia Al-Quran kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu. Kita ngerti semua ini, tapi lagi-lagi problem kita itu sama. Bagaimana membuat hati itu jernih, bagaimana membuat hati itu tulus, bagaimana membuat hati itu benar-benar bisa senantiasa memandang amal baik yang kita lakukan itu semata hanya mungkin terjadi karena dikaruniakan oleh Allah Ta'ala. Adapun orang-orang lain yang belum begitu itu juga bagian dari makhluk Allah Ta'ala yang mestinya kita turut menebarkan kerahmatan kepada mereka dengan misalnya mendoakan mereka, bukan ngerasani. Ada apa dengan hati kita? Dalam contoh lain mungkin begini, orang begitu fasih menulis status, menulis tweet, bahkan menulis buku misal. Begitu fasih menulis itu ala-ala tasawuf. Tetapi dia gampang marah, gampang kecewa, gampang tersinggung. Hubbud dunyanya itu masih kentara sekali. Mengapa antara ilmu dengan hati itu lalu tidak sejalan? 3 keterangan yang saya kutip di awal tadi itu, pengen saya secara keterangannya atau secara ilmunya pengen saya tunjukkan bahwa agaknya di antara problem serius kita dalam rangka menggapai posisi hati yang jernih seperti tadi itu ialah kurang wirainya kita dalam hidup ini. Kurang waraknya kita dalam hidup ini. Ketika kita masih gampangan mengambil, meminum minuman yang entah milik siapa, ini problem serius bagi dikaruniakannya hati yang lembut, dikarunianya akal pikiran yang jernih tadi. Ketika kita masih gampangan makai sendal orang tanpa izin, makai sendal sarung musola tanpa izin, dan sebagainya, itu problem serius bagi perkara-perkara kejernihan batin. Ketika panjenengan membaca Wahdatul Wujud dari buku bajakan, itu problem serius. Anda mungkin pintar secara kognisi, tetapi secara rohani enggak, dan sebagainya dan sebagainya. Hadis pertama tadi yang saya sebut dari Arba'in Nawawi itu telah mengingatkan bahwa perkara-perkara subhat itu oleh hadis tersebut atau oleh Kanjeng Nabi itu disebut waman waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Orang yang membiarkan dirinya mengasup, memakai barang subhat,
sepadan dengan orang yang membiarkan dirinya mengasup, memakai, mengkonsumsi barang haram. Ketika tubuh kita dimasuki barang haram, maka mustahil hati kita itu lalu menjadi lembut. Ketika hati kita tidak lembut, maka mustahil cahaya rohani itu lalu berpijar-pijar. Nah, di ujung dari hadis tadi itu, lanjutannya begini. Ini terkait dengan perkara hati. Maka di ujung hadis itu bunyinya begini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Fa idza sholahat sholahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya alqalb. Itu lanjutan. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kalian itu ada mudghah, segumpal daging itu. Kalau ia baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau dia buruk, maka buruklah seluruhnya. Dan di keterangan yang kedua disebutkan, orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, hatinya dibikin lemah lembut oleh Allah. Orang yang menjaga dirinya mengkonsumsi barang haram, dalam kurung barang subhat, hatinya, akal pikirannya dibikin jernih oleh Allah. Nah, saya kira jelas gitu, teman-teman. Jangan-jangan beratnya hati kita itu untuk berada di level, untuk sampai di level tawakal, ikhlas, madep, mantep datang Gusti Allah itu, jangan-jangan problemnya diantaranya ini nih, yang serius ini. Selain memang problem-problem yang lain ya, ini mungkin penting untuk kita jadikan permenungan dan refleksi bahwa kiranya kalau kita masih sehari-hari itu bergumul dengan barang-barang yang subhat, gak usah sampai ke haram. Masih bergumul dengan barang-barang yang mengandung dosa, maka ini dengan sendirinya itu bagai menjadi penghalang bagi kecerdihan batin itu. Tentu saja ini perkara yang sulit ya. Sulit luar biasa. Ya oke lah. Kalau hari ini kita bisa menjaga diri dari berbuat dosa-dosa besar, mengkonsumsi barang-barang haram, ya wis lah, alhamdulillah. Semoga tambah tahun kita bisa semakin maju menjaga diri dari segala perbuatan dosa, termasuk dosa-dosa kecil, dan sekaligus menjaga diri dari barang-barang subhat. Kiranya itu akan menjadi jalan bagi kemajuan cahaya rohani di hati kita berdasar keterangan tadi. Demikian nggih, wallahu alam bisawab, walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.